Mengkaji kitab Al-Hikam. Mohon maaf yang kajian Risalah Kusyairiyah dan Sahih Muslim mendadak di cancel, karena saya ini juga masih santri. Kalau guru saya mengatakan berangkat, saya cancel semua. Jadi mohon maklum. Tapi insya Allah nanti bisa diatur kembali, insya Allah. Jadinya dipindah tanggal berapa? 30 atau 31 ya, insya Allah. Mungkin pekan depan, semoga nggak ada halangan kan. Sebelumnya mari kita kondisikan qalbu, minta kepada Allah, semoga Allah membukakan hati pikiran kita semua dengan keberkahan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisanadina al-muttasil al-imam Mu'taillah qala, dengan sanad keilmuan yang pernah kita ambil dari masyayikh, dari para guru yang bersambung kepada Imam Mu'taillah, beliau mengatakan, innama awrada 'alaika al-warida litakuna bihi 'alaihi waridan. Kita masih berbicara tentang wirid. Apa itu wirid? Amalan yang diistiqomahkan. Kapan seseorang mempunyai wirid? Apabila dia sudah menjadikan satu amalan menjadi amalan wajibnya di luar yang wajib. Jadi dia mendisiplinkan untuk dirinya di luar yang sudah ada. Kalau 5 waktu kita sudah tahu. Tapi di luar itu dia melazimkan amal-amal yang tidak dianggap wajib oleh orang awam, ya, maka disebut wirid. Maka wirid itu bisa berupa amal fisik seperti sholat. Sholat kebetulan di dalamnya ada juga qaul, ya. Ada juga yang amal maliyah, jadi fisik, badani, fi'li, qauli. Ada mali, ada juga mal, pakai harta. Orang yang rutin setiap hari bersedekah itu jadi wirid. Atau setiap minggu berarti dia berwirid. Setiap bulan berarti dia berwirid. Ada yang menjadikan wiridnya umrah setiap tahun. Ada yang ulama kita menjadikan wiridnya setiap tahun haji. Apapun caranya dia pergi haji. Dulu ada imam-imam kita yang hajinya 60 kali, umurnya 80, berarti dari umur 20 sampai wafat dia selalu berhaji. Tapi khusus dia, bukan kita, ya. Baik. Tapi wirid secara umum, amalan bacaan yang kita rutinkan atau amalan fisik yang kita dawamkan. Misalnya teman-teman ini suka puasa Senin Kemis, maka disebut wirid. Ciri-ciri orang sudah punya wirid, selain istiqamah, kalau ketinggalan dia qada. Jadi kalau antum ini malam tadi zikir, ketiduran, qada besoknya, baru disebut wirid. Jadi kalau masih amalan sunat kok, biarin aja, berarti belum jadi wirid. Paham? Ya. Punya kebiasaan baca Quran 1 juz sehari. Legirihlah tidak kuat, tidak sanggup, maka diqadha esoknya. Maka ini disebut bacaannya wirid. Pertanyaannya, lebih duluan wirid atau warid? Nah, apa beda wirid dengan warid? Warid itu anugerah yang Allah berikan. Bisa maqam, rasa, hal, ya. Getaran saat berzikir, rasa makna yang muncul dalam berzikir disebut warid. Duluan mana rasa itu datang atau wiridnya duluan? Nah, kalau rasa dulu
Itu yang benar. Karena rasa itu datang dahulu, baru kita wirid. Namun karena kolbu ini berpenyakit, rasa itu datang terasa bagi dia hamba. Sebagaimana orang sedang sakit, diberikan makanan terlezat, dianggap itu bikin mual. Coba orang lagi demam kasih sop daging, mual nggak? Mual. Orang yang bukan mempunyai kolbu salim, kolbu yang selamat, diberikan wirid, diberikan zikir, itu kolbunya nggak merasakan nikmat. Jangan-jangan kita yang begitu, ya? Kayaknya rata-rata begitu deh ya. Sholat subuhnya masih kepikiran kemana-mana soalnya. Jadi warid itu hal rohani, keadaan rohani, anugerah rohani yang Allah berikan kepada orang yang berwirid. Bagi orang awam, beramal dulu baru dapat wirid, dapat warid. Itu terbalik. Bagi ulama yang mengenal Allah, karena ada warid turunlah kita dapat berwirid. Masalahnya tadi, kalau hati kotor, hati sakit, tidak bisa menikmati makanan hati. Ilustrasi lainnya, kalau kita masuk masjid dalam keadaan junub, berani nggak? Dalam ilmu kitab ini, kitab hati, kitab hikam, orang yang lalai kepada Allah disebut junub kolbunya. Jadi kita ini junub terus kayaknya ya. Tapi bukan pakai mandi wajib, dia pakai tobat wajib. Jadi kolbunya dimandikan dengan taubah, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih tegang ya? Allahumma sholli ala sayyidina. Sayanya yang masih tegang. أورد عليك الواردة لتسلمك من يد الأغيار وليحررك من رق الآثار. أورد عليك yang paling atas. أورد عليك, Allah memberikan kepadamu warid, satu warid. Supaya apa? Litasallamaka min yadil aghyar. Jadi warid itu agar dia mengambilmu dari pengaruh selainnya. Jadi kita ini kadang-kadang zikir nggak ada rasa. Tiba-tiba di saat hilang keinginan dapat rasa. Nah, jadi zikir nggak boleh nafsu. Baca Quran nggak boleh nafsu. Kalau zikir punya nafsu, pengen khusyuk, nggak dapat khusyuknya. Ya, zikir pengen usul, pengen sakti, nggak sakti-saktian. Ya, sama dengan ketemu guru, ketemu ustaz, pakai nafsu, nggak akan ketemu. Nggak usah nafsu. Ya, segala sesuatu itu biasa-biasa aja. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Jangan maksa-maksa. Jangan maksa Allah juga. Kalbu kita belum siap. Antum mau merasakan yang Nabi rasakan, ntar keluar rumah pohon ngomong, berani nggak? Paling-paling besok gila, ngomong-ngomong sendiri, ngomong pohon, gak sanggup kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengambilnya pelan-pelan. Ada yang diambil langsung. Yang diambil langsung, terjadilah apa yang disebut majzub. Tahu majzub? Masih ingat ciri-ciri wali? Macam-macam wali ada 3. Wali malamatiyah, wali majzub, wali sufi. Wali majzub ini yang mendadak diambil oleh Allah Subhanahu. Jadi dia diberikan mahabbah, diberikan ma'rifat secara mendadak.
Maka kaget itu, akalnya kaget. Orang biasa yang tidak mengerti walaupun gelarnya doktor, ustadz, kiai 1000 kali, kalau nggak paham ilmu ini, dia akan anggap orang yang mengalami itu gila. Dan saya dituduh orang yang meyakini wali gila. Menurut antum, Wan Syekhon gila? Wali pastinya. Ya, saya punya penyakit serak kalau dia bicara, apalagi pagi-pagi begini. Tiba-tiba beliau ngantarin satu obat yang sampai sekarang mujarab. Dokter diobatin orang gila, mungkin nggak? Hah? Mungkin nggak? Mungkin nggak dia gila? Nggak mungkin. Ente yang nggak paham. Ya. Jadi kita tidak pernah meyakini wali itu gila atau orang gila wali, nggak ada. Kita menyebutnya majzub, dan majzub beda dengan majnun. Majzub orang yang ketarik akalnya karena cinta, sedangkan majnun orang yang tertutup akalnya disebut gila. Waliharriraka min rijil athar. Allah memberikan warid, pertama menyelamatkanmu dari selainnya, yang kedua membebaskan kamu dari perbudakan athar, alam semesta. Athar itu boleh juga diartikan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini mohon maaf sudah jadi budak fulus, budak badan. Coba antum lihat, berangkat pagi pulang sore. Untuk apa? Fulus, jujur aja. Fulus untuk siapa? Untuk keluarga, untuk anak, untuk badan, untuk lifestyle, gaya hidup. Berarti kita betul-betul jadi budak badan ini, budak dari kesangan kita sendiri. Mau jadi budak? Ya, budak kalau di Malaysia anak-anak, tapi perbudakan, paham perbudakan. Waliharriraka min rijil athar. Allah berikan rasa supaya kamu tinggalkan perbudakanmu. Inilah yang membuat antum hadir pagi ini. Insya salah satu perbudakan badan tidur. Jadi tidur itu tanda kita tergadaikan oleh tubuh ini. Jadi pengennya jam segini ngapain? Tidur ya, sama Pak Sio pengen tidur. Tapi karena janji nggak boleh egois. Doakan saja saya selamat dan sehat selalu dan teman-teman yang bersama. Ya kalau dihitung itu capek Pak. Ngajar itu capek, lelah, tapi ya. Kalau kita pikir lelah, kapan berjuangnya? Itu suara apa itu, Bu? Nah, ditahan. Yang terganggu bukan saya, orang di depan saya, kekasih Bapak Ibu. Untuk apa wirid itu? Untuk apa warid itu? Yukhrijaka min sijni wujudika ila fadha'i syuhudik. Jadi kita diberikan rasa dalam berzikir. Tujuannya ini, liyukhrijaka, untuk mengeluarkan engkau min sijin. Sijin ini penjara. Kemarin saya ketemu dengan ketua rutan di pelosok negeri, di perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia. Bapaknya baik sekali. Kita disambut benar-benar baik. Sebelum saya keluar, selesai kita mengisi kajian untuk para napi, atau napi namanya. Tiba-tiba ketua lapasnya,
ketua rutan yang ngomong, Ustaz, doakan saya pindah segera. Waktu kajian saya ngomong, semua kita ini terpenjara. Saya tunjuk dia, ini di penjara, ini penjara semua. Bedanya, yang lagi ditahan dengan fisiknya. Yang sedang bekerja, dia tahanan pekerjaannya, tahanan daripada tuannya, atasannya. Benar nggak? Suami istri kalau tidak kenal Allah, tidak cinta Allah dan Rasulnya, menjadi tahanan rumahnya. Coba lihat suami-suami ngomongnya takut sama istri, padahal yang benar hormat kepada istri itu hal yang berbeda. Menghargai istri itu beda sekali. Banyaklah kiai-kiai takut sama istri ya. Kalau kiai sudah takut sama istri, gimana nasib jamaahnya? Kalau kiai sudah takut dengan yang di rumahnya, bagaimana dia berjuang melawan musuh di luar sana? Yang di rumah bukan untuk ditakuti, tapi dicintai dan dihargai, sudah sederhana. Dan mereka harus jalan bersama Allah. Maka bahtera rumah tangga yang bukan karena Allah bubar aja. Ya, untuk apa dipertahankan? Antum akan menjadi budak selama-lamanya. Jadi kalau enggak betul-betul sejalan kepada Allah, ya usah, nggak usah dipertahankan. Satu mau kemana, satu mau kemana. Tapi saya yakin orang yang jatuh cinta, jika berbicara dengan cinta, dia mudah dibawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di rumah jangan keras-keras Pak ya. Mentang-mentang udah ngaji hikam terus kamu harus begitu. Jangan begitu, biasa aja. Ya. Dalam ilmu keruhanian, kita tidak boleh memaksa seseorang yang di luar dirinya. Maka wiridnya murid seorang santri itu ngaji. Kalau muridnya seorang pegawai, maka dia dikasih wirid doa berangkat dan doa pulang, tapi disisipkan di tengahnya. Wirid kamu yang hakiki adalah bekerja dengan jujur dan amanah. Itu wirid paling tinggi bagi orang bekerja. Bagi pemimpin itu wiridnya adalah amanah dan adil. Kalau wirid saya ngajar dengan ikhlas. Ikhlas itu yang berat Pak, ngajarnya gampang. Tapi kalau sudah ikhlas, tidak ada lagi yang berat. Kenapa ikhlas itu berat? Karena pakai akal, diakal-akali. Tapi kalau sudah dengan rohani, maka tiada hambatan. Bapak ibu ini kan sudah bekerja, itu dengan hatinya. Maka tahu-tahu sudah 10 tahun bekerja ya. Tahu-tahu udah 15 tahun bekerja. Tahu-tahu udah berubah, tahu-tahu udah jadi kakek nenek. Bener, saking cintanya sama pekerjaan lupa. Saya mau tanya, Bapak sudah nikah berapa tahun? 2. Ya. Coba dikenang awal nikah. Langsung teringat? Sebentar nggak? Sebentar, berarti Bapak cinta sama istri. Ya, alhamdulillah. Ini dia udah hamil. Anak berapa? Rasanya berapa tahun? Iya, rasanya nikah udah berapa lama? Bentar. Berarti dia cinta sama bininya. Bapak buka tuh bajunya, ada tatonya. Ini galak-galak begitu ternyata hatinya lembut. Dan kadang yang keras itu orang berserban kayak berkopiah kayak saya. Dia kan berserbannya belakangan. Ya. Kadang-kadang orang beragama taat itu lebih keras, lebih kaku daripada orang-orang yang tubuhnya sudah bermaksiat, sudah bertato. Lebih gampang tersentuh kan? Karena orang taat nih sok taat. Kalau sudah ada sok sedikit susah masuk ilmu.